Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hingga Allah berhenti Ustaz Subraya. Hingga Allah berhenti urus akhir Masjid Al-Akbar. Hingga Allah berhenti Bapak Sohari Jemaah Masjid Al-Akbar. Mungkin semoga kita masyarakat syukur Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat hidayah saha inayahipun sehingga kita saged kembali wonten ing tiga menika wonten ing Masjid Al-Akbar nanti sehat walafiat wonten aman. Salawat salam mugi lanjut dumateng Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing mriki kawula selaku MC badhe ngapalaken susunan acara wonten ing sapunika. Acara kaping setunggal inggih menika mambuka. Acara kaping kalih inggih menika wawasan ayat suci Al-Qur'an. Acara kaping ketiga inggih menika tausiah. Acara kaping sekawan inggih menika lain-lain. Acara penampilan inggih menika acara kaping setunggal inggih menika mambuka. Semoga kita bisa pengawasan wonten ing dalam menika kanthi wawasan basmalah sarana. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kaping kalih inggih menika wawasan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipunwaosaken dening saudari Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila abdihi ma auha ma kadabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul lata wal uzza wa manata as-salishatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul unsa
تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Namun kalau bahwasanya mengenai sejarah Quran yang sebelum dibahasakan di Surah Al-Alif, acara yang tiga minggu acara ini tausiah yang berdiri benar-benar ini Ustaz Tata Sutaya Wakil Salaman Pulau Sumatera. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Huda Meger yang dirahmati Allah, wabil khusus para pengurus takmir dan ugi panitia pengajian subuh menjelang syuruk, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah niki pemandangan indah yang mungkin jarang saya lihat dan juga menawi bapak-bapak dan ibu-ibu ugi ten masjid-masjid subuh niku arang-arang jumlah jamaahipun kathah ngeten niki. Saben enjing ngeten niki Bu? Insyaallah. Alhamdulillah. Setiap subuh seperti ini luar biasa ya, apalagi setiap subuh wonten sarapanipun nggih, Pak. Alhamdulillah nepangaken kula Tata Sutarya asli saking Ciamis, Jawa Barat. Tepi-tepi kula saking mriko. Nggih, manggen wonten Basin Bonarum nggih. Masipun Mas Prisma kula niki. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subuh itu Allah karuniakan menjadi waktu yang sangat diberkahi. Waktu yang banyak sekali keutamaannya. Mungkin sebelumnya kita pengantar dulu sebelum membahas tema inti tentang sholat.
banyak hadis, banyak ayat yang mengupas tentang subuh. Bahkan ada satu buku karangan Dr. Ragib As-Sirjani tentang keajaiban waktu subuh, Pak. Masya Allah. Salah satunya subuh itu adalah waktu di mana terjadi pertukaran malaikat pencatat kita dalam setiap harinya, karena ada malaikat yang pencatat amalan kita itu yang bertugas dari subuh sampai asar dan dari mulai asar sampai subuh. Jadi pergantiannya di dua waktu nih. Pada saat waktu subuh maka kemudian bergantilah malaikat yang bertugas di malam hari, kemudian berganti dengan malaikat di siang hari. Kata niku. Dan pada saat pergantian itu tentu malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sedang kita lakukan di saat ketika bergantinya kita malaikat tersebut. Insyaallah. Kemudian ada lagi hadis yang menyebutkan bahwa Nawawi mungkin sudah pernah disampaikan oleh para mubalik sadarengipun. Hadis yang bunyinya man shalla sholatan subhi fi masjidi jama'atin. Barang siapa salat subuh di masjid dengan melaksanakannya secara berjamaah, kemudian liyasbutu fihi, kemudian dia berdiam diri di masjid tersebut, gitu kan? Kemudian hatta yusallu sampai melaksanakan sholat duha, ya. Hatta yusallu yusibuhu duha, melaksanakan sholat duha. Jadi sholat duha pertama niku mangke Pak, niku setelah terbit fajar. Terbit fajar kira-kira 1 jam setelah adzan subuh. Kalau adzan subuh tadi kira-kira jam 4:22, oke, maka syuruk jam 5:22. Nah, nanti 10 menit pertama setelah itu baru boleh sholat subuh. Nah, jadi paling cepat 10 menit setelah jam 5:22. Jadi sekitar jam 5:32 ya. Nah, atau lebih amannya jam 5:35 atau jam 5:45. Nah, ini ku sholat pertama subuh niku namanya sholat syuruk. Nah, barang siapa melaksanakan sholat syuruk, tapi syaratnya tadi ya sholat subuh berjamaah kata ngata niki, terus boten terpundi-pundi ngata niki ikut pengajian atau dzikir dan seterusnya. Kemudian nanti sholat duha di sholat duha pertama setelah terbit fajar, maka dia akan mendapatkan pahala setara dengan pahala haji dan umroh tamatan, sempurna. Insyaallah. Nate betul tak? Dereng. Nate nama dereng. Gimana sak derengnya sarapan berarti salat rian nih. Niki kan sanjangipun mangke kira-kira maksimal 1 jam. Insyaallah baru betul nate enggak nyatos 1 jam ya. Mudah-mudahan nanti monggo kalau misalkan jenengan ajeng nyobi salat 2 rakaat niku salat duha pertama niku namanya salat syuruk. Nanti salat duha pertama 2 rakaat maka akan mendapatkan pahala senilai haji dan umroh sempurna. Masya Allah. Ini juga sebagai terapi bagi kita yang ingin berangkat haji dan umroh, bisa dimulai dengan melaksanakan salat syuruk kan tadi. Masya Allah. Terus kelebihannya waktu subuh itu kata sangat Pak. Termasuk kelebihan, bisa jadi dikatakan kelebihan, tapi bisa jadi dikatakan sebuah ancaman. Kejadian luar biasa di muka bumi ini selalu diturunkan itu di waktu subuh. Waktu subuh. Jadi azab luar biasa yang Allah turunkan kepada kaum Lut yang dibalikkan tanah itu, dan juga kemudian ada yang dihembuskan angin yang panas begitu, itu juga di waktu subuh. Kejadian-kejadian sejak zaman Nabi sampai sekarang yang azab Allah turunkan kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala itu di waktu subuh. Termasuk di Indonesia nih gempa, tsunami Aceh gitu ya. Kemudian termasuk gempa Klaten waktu dulu di Jogja, itu juga di waktu subuh. Dan dari beberapa hadis dan juga beberapa
riwayat bahwasanya kiamat itu pun juga akan terjadi di waktu subuh. Artinya pun sudah bayangkan seandainya kiamat terjadi di waktu subuh sementara kita belum bangun, pripun berarti? Itu artinya pada saat waktu subuh kita dalam keadaan su'ul khotimah karena belum subuh, belum sholat subuh. Berarti membiasakan subuh, bangun subuh, maka insya Allah menjamin diri kita suatu saat ketika saatnya Allah turunkan azab, di mana orang yang kena azab itu adalah orang-orang yang belum sholat subuh. Kita yang sudah sholat subuh duluan, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khatimah. Masya Allah. Oke, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dan banyak lagi yang lainnya terkait dengan subuh, termasuk motivasi sedekah. Jadi pada saat waktu subuh ada 2 malaikat turun, dan malaikat ini dua-duanya beda doanya. Malaikat yang pertama dia akan mendoakan orang yang bersedekah, dan dia mengatakan, ya Allah gantilah orang-orang yang mengeluarkan uangnya untuk disedekahkan. Tapi malaikat yang satu kemudian mendoakan, ya Allah hilangkan harta orang-orang yang pelit tidak bersedekah di pagi hari. Masya Allah. Jadi maka kira-kira doa nipun malaikat niku manjur napa mboten? Dibanding dengan doa kita. Manjur gitu. Maka kemudian setiap waktu subuh diusahakan untuk bagaimana kita bisa bersedekah raketang sewu, raketang mangatus, syukur lebih banyak lagi, apalagi dalam acara seperti ini. Siapkan betul-betul uang atau kemudian harta kita terbaik untuk bersedekah di waktu subuh. Oke. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba membahas tentang sholat. Tapi sebelumnya kita harus memahami dulu bahwa hampir seluruh perintah yang Allah perintahkan kepada kita berupa ibadah itu bukan semata-mata beban untuk kita, tetapi ada keuntungannya untuk kita, Pak. Dan keuntungan yang paling pertama yang bisa kita raih itu adalah penolong. Jadi ketika kita punya kesulitan, ketika kita punya keinginan, maka sebenarnya penolong pertama kita itu sebenarnya tidak jauh-jauh. Apa yang Allah perintahkan itu adalah penolong untuk kita. Maka kemudian ada ayat yang bunyinya ud'uni astajib lakum, atau kemudian wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, maka katakanlah aku ini adalah dekat. Bahkan ada ayat dan hadis yang menyebutkan bahwasanya aku Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat daripada urat lehernya kamu. Urat leher kan dari gimana? Berarti kan Allah itu lebih dekat lagi daripada ini. Sebelum kita minta tolong kepada yang lain, maka kita bisa minta tolong terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara minta tolongnya kita kepada Allah itu adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah. Seluruh perintah dari Allah kita sebutkan ya, ada sedekah, ada sholat, ada zikir, ada istighfar, nonton melih napa? Berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik, kemudian sholat Jumat, kemudian baca Quran. Semua adalah penolong. Bahkan itu penolong pertama sebelum yang lain, Pak. Coba kalau tanglet Bapak Ibu, pada saat panjenengan ada keinginan, ada masalah, itu yang pertama kali jenengan sambatin itu sinten, Pak? Tonggorian kita. Tonggo, langsung dikira-kira sapa sing arep disilehi gitu kan, langsung kita pilih pikir langsung kira-kira saudara siapa, kakak yang mana yang akan saya telepon untuk saya sambati, minta tolong kira-kira iso seberaan pinten gitu. Saya bisa pinjam berapa, BMT mana gitu kan, kemudian oleh bank yang mana yang kira-kira saya harus pinjam, kan nggak tentu biasa nih Pak. Jadi 1 minggu atau 1 bulan, 2 minggu lagi kira-kira SPP harus segera lunas misalnya begitu. Sementara belum pegang uang, maka yang biasanya dipikirkan langsung mikir siapa yang saya harus pinjami dulu. Jarang sekali orang yang kemudian berpikir langsung ambil air wudhu, sholat, atau kemudian zikir, istighfar, minta kepada Allah dengan seminta-mintanya.
Kenapa? Karena sebenarnya itu yang justru harus dilakukan. Kebanyakan di antara kita kebalik ya sekali. Kalau sudah kepepet baru ingat Allah. Terus pun kepepet nembe. Ya Allah, kalau apun tindak sudah berangkat, sudah pergi ke sana kemari, lari ke sana kemari kok mentok ya Allah. Tulung ono kula ya Allah. Jadi baru kita minta kepada Allah itu setelah mentok. Padahal yang harus dilakukan adalah kepada Allah terlebih dahulu. Dan setiap apa yang kita lakukan ketika kembali kepada Allah dan memenuhi apa yang Allah perintahkan kepada kita, pasti itu akan kembali keuntungannya kepada kita. Dalam surat Al-Anfal ayat 24 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, walir rasul dan panggilan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila aku memanggil kalian, apabila aku memerintah kalian, di mana setiap panggilan dan perintah untuk kalian itu lima yuhyikum, pasti akan memberikan kehidupan kepada kamu. Jadi jangan dikira bahwasanya sholat, apa mulai zikir, sedekah, berbuat baik kepada tetangga, kepada orang tua itu beban yang tidak ada untungnya. Tapi justru itu akan memberikan kehidupan baru untuk kita. Gitu kan? Pasti ngoten. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, ketahuilah bila ada panggilan dari Allah meneng wae, gitu kan? Bila ada perintah dari Allah tidak segera dipenuhi, gitu kan? Salat ya salat kono lah, gitu kan? Saya mungkin nanti saja, gitu kan? Ada kemudian pengajian, semoga pengajian saya nggak ikut juga, tidak apa-apa. Jadi setiap kali Allah perintahkan kebaikan dan kita tidak memenuhinya, terus terbiasa tidak memenuhinya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah mengancam, Allah akan memisahkan hati dengan badan kalian. Ya Allah, Bapak Ibu, panjenengan tindak wonten masjid niki ngagem hati napa mboten? Pakai hati gitu loh. Gak mungkin panjenengan berangkat ke masjid salat subuh tanpa hati. Jenengan berkeluarga pakai hati apa tidak? Pakai hati. Bahkan bisnis jual beli pun juga pakai hati, Bapak. Walaupun itu urusan dunia ya. Tetapi kalau seandainya hati sudah tidak ada dalam diri kita, berarti kita itu orang-orang yang jauh dari Allah. Kita ini akan hambar hidupnya sekalian. Dan itu adalah musibah pertama bagi seorang manusia bila hidup kita tanpa hati. Dan itu yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, ketahuilah aku akan memisahkan hati dari badan kalian bila setiap kali ada panggilan Allah kamu ingkar. Kali ada panggilan Allah tidak memenuhinya, ada panggilan Allah tidak memenuhinya. Maka mari setiap kali ada adzan, ngoten nggih, wonten pengawasan segera ikuti. Ini bentuk daripada kesungguhan kita dalam memenuhi panggilan Allah. Insyaallah menika sampun nonton daharan unjukan. Nggih. Niki mengke napa saniki, Pak? Saniki nggih ya, saniki. Monggo di dahar lan diunjuk sareng-sareng kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo jenengan munjuk lan dahar, kula napa lajengaken nggih sambil midhangetaken monggo. Oke, monggo dirahapi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk salat. Salat adalah penolong. Dalam ayatnya disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah penolong yang bernama sabar dan salat. Ada dua kalimat di sini yang akan menjadi penolong kita adalah sabar, salat. Sabar itu ikhtiar dunia, salat adalah ikhtiar langit. Sabar itu kita berpikirnya sepertinya kayak nonton guys, menang mawon gitu ya. Itu sabar. Orang memahaminya begitu. Padahal sebenarnya sabar itu bukan menang, sabar itu aktif. Nah, jenengan yang dimaksud orang sabar itu adalah sholat subuh. Sekarang sholat subuh, besok sholat subuh lagi di masjid.
Besoknya lagi sholat subuh lagi di masjid. Besoknya lagi sholat subuh. Itu yang namanya sabar. Sabar dalam sholat subuh. Tapi nek meneng lawan ten dalam niku boten sabar dalam sholat subuh. Sabar dalam jualan. Sabar dalam jualan niku napa? Jenengan buka warung, misalipun nggih, buka warung dari jam 7 sampai jam 5 sore. Maka orang yang sabar dalam buka warung, dia selalu buka dari jam 7 sampai jam 5 sore terus gitu. Niku namanya sabar dalam jualan. Tapi nek kadang buka, kadang tutup, nah niku namanya boten sabar. Ngoten niku. Jadi sabar niku ajak terus gitu. Niku sabar. Jadi sabar niku boten meneng gitu. Melakukan kegiatan terus gitu, itu yang namanya sabar. Termasuk ketika mendapatkan musibah, tetap saja dia itu tidak pernah terpengaruh, gitu kan? Artinya terpengaruh sedikit, tapi terus kemudian dia pokoknya beramal terus, itu namanya sabar. Teman-teman sekalian, oke. Jadi ini yang pertama, kita tetap bekerja, sabar, tapi kemudian sholat ini akan dijadikan penolong bagi kita. Ya, akan menjadi penolong bagi kita. Nah, sebelum membahas tentang ini, Bapak Ibu, ternyata sholat ini adalah ibadah yang istimewa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensinyalir, menunjukkan dalam diri kepada kita itu bahwasannya sholat ini adalah ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah Rasulullah dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj mewakili kita, pada tahun ke-10 kenabian, Nabi dipanggil dalam rangka Allah turunkan perintah sholat. Bayangkan teman sekalian, tidak pernah ada ibaratnya itu satu perintah yang Allah perintahkan ke umatnya, kepada manusia itu, kecuali perintah yang langsung Allah berikan kepada perwakilan manusianya, itu adalah sholat. Terus betul sekalian. Jadi kalau ibadah yang lain itu diwakilkan kepada malaikat Jibril, Pak. Jadi ada melalui wahyu, gitu kan? Malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi. Tapi khusus sholat, Allah sendiri ketemu dengan perwakilannya kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam peristiwa turunnya perintah sholat itu, ternyata Allah perintahkannya itu adalah 50 waktu sebenarnya keinginannya. 50 waktu, bayangkan. Kalau 50 waktu sholat, Pak, itu 24 jam dibagi 50, kira-kira pinter. Kira-kira sekitar 25 atau 28 menit sekali kita sholat, rata-rata. Jadi jenengan dari rampung ngunjuk, belum selesai minum, makan, snack belum selesai, wudhu lagi, sholat. Gitu dah. Setelah itu ngobrol-ngobrol sebentar, wudhu mulai, sholat mulai, tidur belum setengah jam, wudhu lagi, sholat lagi. Kira-kira berapa? Mungkin kita tidak akan mampu secara logika kita. Logika kita mengatakan tidak mungkin, gitu kan? Tidak mungkin kita bisa melakukan itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dari pelajaran ini para ulama kemudian memberikan pemahaman bahwasanya kenapa Allah sampai mau memberikan waktu sholat itu sampai 50 waktu, Bapak sekalian? Karena di balik itu Allah sangat suka umatnya melakukan sholat. Jadi inginnya itu Allah itu melihat, enggak, sebentar lagi sholat, hambaku sholat lagi, gitu kan? Sebentar lagi hambaku sholat lagi. Karena Allah sangat suka dengan orang-orang yang melakukan sholat. Di balik itu kalau seandainya, seandainya itu deal ya, Allah berikan perintah 50 waktu sholat, misalnya pun, ini kan haknya Allah kan, kita kan makhluknya Allah. Allah masih mau perintah apapun kita harus lakukan tuh. Terserah Allah saja, gitu kan. Sebenarnya lah ya, Allah kalau mau jadikan 50 waktu sholat terserah Allah, Pak. Betul nggak? Kita nggak usah mikir, kira-kira engkau isya porah kan, gitu kan ya. Nggak perlu mikir. Dan dibalik Allah memerintahkan sesuatu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, setiap beban yang Allah perintahkan kepada hambanya itu pasti hambanya bisa melakukan. Sebenarnya begitu. Jadi dan dibalik ketika Allah memerintahkan sesuatu itu pasti ada solusi di balik itu. Kadang kita berpikirnya kok sholat 50 waktu kok kerjanya piye kan, gitu kan.
kemudian tidurnya bagaimana, istirahatnya bagaimana, gitu kan? Dengan keluarganya seperti apa? Kadang kita berpikir seperti itu. Tapi pasti ketika Allah merintahkan kepada kita ada solusi di balik itu. Bisa jadi kita kalau 50 waktu sholat malah kita nggak perlu kerja, datang sendiri rezeki. Bisa jadi loh. Nggak perlu ngapa-ngapain, ada gitu. Mau dapat istri, istrinya datang sendiri gitu kan. Pengen apa datang sendiri, bisa jadi loh. Bisa jadi. Karena Allah sangat menghendaki apapun yang Allah inginkan. Dan ini bentuk daripada hebatnya sholat. Kemudian juga salah satu keistimewaan sholat itu salah satu, bahkan boleh dikatakan satu-satunya ibadah yang tidak bisa digantikan oleh yang lainnya, betul ya? Jadi sampai kemudian kalau seandainya orang itu sakit sekalipun, selama dia itu masih sadar, masih terkena kewajiban sholat. Walaupun sakit loh, asal dia masih sadar. Walaupun dia hanya bisa sholatnya dengan mengedipkan mata sekalipun, itu masih terkena kewajiban sholat. Tapi kalau puasa, gitu ya, masih bisa digantikan dengan fidyah, Pak. Haji masih bisa digantikan dengan badal. Ngerti nggih? Zakat, kita tidak bisa zakat, bisa dizakati oleh orang lain loh, Pak. Tapi kalau sholat, bisa nggak disolatkan oleh orang lain? Nggak bisa, kecuali kalau kita sudah mati, Pak. Gimana? Nyolatke wong sing masih urip gitu kan, nggak bisa, nggak ada gitu. Nggak ada. Tapi saya pernah, Pak, kemarin pas umroh niku nyolat ke tiang, nyolat ke orang yang masih hidup tapi dari kejauhan. Nah, apa? Itu sholat taubat. Saya sholat taubat, memohonkan ampun untuk orang yang saya kenal. Nah, itu angsal gitu ya. Sholat taubat, memohonkan ampun itu boleh. Tapi kan bukan sholat jenazah ya. Bawa tapi sholat taubat. Ibu-ibu yang dan bapak sekalian, ini keutamaan sholat. Nah, ada kalimat kalau Bapak, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Oke. Nah, kalimatnya adalah sholat ini akan menjadi penolong sebenarnya. Akan menjadi penolong, benar-benar akan menjadi penolong. Kadang kita berpikirnya kalau ingin menyelesaikan sesuatu itu harus bekerja keras, gitu kan? Dan ini bukan hanya sekedar orang yang sekuler, orang muslim yang suka ibadah pun, orang muslim yang taat sekalipun itu masih memahami bahwasannya bekerja dulu, Pak, yang penting kalau ingin menyelesaikan masalah. Kan gitu kan? Bukan ibadah, bekerja pokoknya, katanya gitu kan. Kerja. Padahal sebenarnya tidak. Kerja itu kalau toh dikatakan itu adalah sebagai solusi dalam kehidupan kita, Bapak sekalian. Itu adalah salah satu daripada sekian banyak ikhtiar, gitu ya. Dari sekian ratus atau sekian ribu ikhtiar, dari semua ikhtiar. Jadi kalau kita sebut ada ikhtiar itu ada kerja, ada sholat, ada zikir, ada sedekah, nonton mulih nopo, berbuat baik kepada tetangga, baca Quran, ada lagi kemudian sholat tahajud, ibadah Jumat, banyak lagi yang lainnya gitu. Sekian ratus ibadah dan amal itu adalah salah satunya adalah kerja keras. Dan kalau misalkan ada 100 amal yang dijadikan penolong bagi diri kita, maka kerja adalah 1 di antara 100, berarti 1/100. Berarti berapa persen? 1%. Gimana sekali? Tapi terkadang kita memahaminya bahwasanya kerja keras itu adalah 90%, seolah-olah itu 90 daripada 100 amal. Padahal sebenarnya tidak. Kerja keras iya sebagai salah satu penyebab daripada kita mendapatkan pertolongan dari Allah, tapi itu adalah 1 dari sekian ratus amal yang kita lakukan. Makanya kemudian Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa qul i'malu, beramalah kalian. Tapi yang dimaksud amal itu bukan kerja keras saja, tapi semua amal, wa qul i'malu. Tapi tujuan amal kita itu adalah tujuannya bukan untuk mendapatkan hasil, karena urusan hasil bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimatnya adalah wa qul i'malu fasayarallah, beramalah kalian, niscaya Allah akan melihat kalian, amal-amal kalian. Jadi kita beramal itu tujuannya untuk supaya dilihat oleh Allah, Pak. Tidak lain, tidak bukan, tidak lebih, tidak kurang, supaya dilihat. Loh, kalau coba dilihat terus gimana? Kalau sudah dilihat,
Hak Allah, kalau Allah suka dengan apa yang kita lakukan, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, insya Allah. Nah, ketika Allah menyampaikan dalam ayat tadi, wasta'inu bis sabri was shalah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Ya, ada ada kelanjutannya, wa innaha lakabiratun. Nah, salat yang akan jadi penolong itu berat, ngoten Pak. Berat. Illa alal khusyin, kecuali kalau salatnya dilakukan dengan khusyuk, itu nggak akan berat dan akan menjadi penolong. Jadi kalau begitu, salat yang akan jadi penolong itu adalah salat apa? Yang khusyuk, Pak. Ngoten, sekali lagi tidak hanya sembarang salat ya. Jadi salat yang akan menjadi penolong dan akan ringan kita lakukan itu adalah salatnya bila dilakukan dengan khusyuk. Pertama kita bahas tentang ringan dulu gitu. Panjenengan kalau seandainya melakukan ibadah tapi kemudian jenengan nikmati, jenengan melakukan pekerjaan tapi jenengan nikmati, enteng napa berat? Enteng. Nah, ngoten niku. Nah, salat bila dilakukan dengan khusyuk pasti kita akan menikmati. Kalau kita menikmati pasti ketagihan, terus. Nah, maka kemudian salat yang akan menjadikan kita itu enteng dalam melakukan salat itu sekaligus menjadi penolong itu adalah bila dilakukan dengan khusyuk. Nah, pertanyaannya adalah salat yang khusyuk itu adalah salat yang seperti apa? Nah, sehingga kita bisa mendapatkan penolong dari salat tersebut. Nah, salat yang akan menjadi penolong atau salat yang khusyuk itu adalah memang salat khusyuk Bapak Ibu sekalian itu ukurannya hanya Allah yang tahu. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Ukurannya sangat subjektif. Tidak bisa dilihat oleh orang lain. Karena kita di orangnya kayaknya salatnya khusyuk banget. Orang lain nggak bisa menilai, tapi kita lah yang bisa menilai. Tetapi ngeten, para ulama bersepakat, syarat agar kemudian salat kita khusyuk itu paling tidak ada dua. Yang pertama, apabila salatnya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama. Terus yang kedua, apabila salatnya dia resapi setiap gerakan dan bacaannya, dia maknai sampai hati. Nah, itu syarat yang kedua. Sehingga memaknai bacaan salat itu adalah juga harus kita upayakan. Nah, kita akan coba bahas yang pertama tapi bagian yang kecil saja. Oke, karena kalau membahas salat dari mulai bacaannya harus bagaimana, takbiratul ihramnya seperti apa, posisi tangan bagaimana dan seterusnya itu mungkin perlu panjang. Nah, yang saya ingin coba bahas sedikit saja itu terkait dengan satu rukun yang sering diabaikan. Padahal itu adalah rukun yang bernama tumaninah. Apa Pak Bu? Tumaninah. Nah, ini sekaligus nanti mungkin kalau waktunya masih kita akan bahas juga makna daripada tumaninah. Tumaninah ini adalah rukun, Pak. Kalau rukun itu ya, kalau kita ringkas Pak Bu, rukun sholat itu terdiri dari takbiratul ihram, baca surat Fatihah, kemudian tumaninah. Jadi kalau mau diringkas hanya 3 sebenarnya ya. Lain-lain kan nggak bisa ruku, sujud dan seterusnya itu disebut ya. Tapi sebenarnya kalau mau diringkas 3, yaitu adalah takbiratul ihram, sholat Fatihah, baca surat Fatihah, kemudian tumaninah. Jadi kalau seandainya ada orang yang baru belajar sholat, nggak perlu sibuk mengajarkan surat-surat pendek, nggak perlu sibuk mengajarkan doa iftitah, cukup mengajarkan surat Fatihah saja sama gerakan sholat, gitu ya, itu sudah selesai. Kenapa? Kalau orang itu sholat, Allahu Akbar, tidak baca tidak baca iftitah, misalnya pun, langsung baca surat Fatihah. Setelah baca surat Fatihah, tidak baca surat pendek, gitu ya. Kemudian ruku tidak baca apa-apa, gitu kan. Kemudian i'tidal, tidak baca apa-apa, sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud, tidak baca apa-apa, duduk di antara 2 sujud lagi. Kemudian tahiyat, misalnya gitu. Tahiyat pun tidak baca apa-apa, assalamualaikum, itu sudah sah sholatnya. Karena rukun daripada sholat itu
Itu adalah sebenarnya kalau dibagi hanya 3 saja sebenarnya kalau diringkas. Bagi orang yang baru belajar sholat, kalau kita sudah lama kan masa cuma kayak gitu, oke? Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terkait dengan tumaninah niki bapak sekalian. Tumaninah niki karena saking dijadikan sebagai rukun, maka kita jangan sampai sholat kita tidak tumaninah. Karena kalau tidak tumaninah, yang namanya rukun, Pak. Rukun itu kan harus ada. Kalau nggak ada, maka belum dikatakan sholat. Maka kemudian pernah Rasulullah SAW masuk ke dalam sebuah masjid, ya masjidnya kalau dikabarkan dalam hadis tersebut itu Masjid Nabawi. Masuk ke Masjid Nabawi, ada seorang badui, seorang sahabat Nabi itu sholat di pojok. Kemudian Nabi perhatikan sholatnya. Setelah itu kemudian dia itu sholatnya selesai, dia mendekat, Nabi kemudian mendekat kepada orang tersebut, kemudian kamu belum sholat, ulangi, kata gitu. Kemudian ulangi lagi dia sholatnya, sampai salam, Nabi mendekat lagi, belum sholat kamu ini, ulangi lagi, gitu kan, sampai 3 kali, kemudian sahabat Nabi dari Badui ini kemudian mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah melakukan sholat yang terbaik. Engkau ajarkan ya Rasulullah sholat yang baik menurut engkau. Saya sudah angkat tangan. Itu tadi sholat yang paling baik menurut saya, kata gitu. Nah, maka kemudian Nabi menyampaikan kira-kira bahasa kitanya, ya, itu maka takbiratul ihramnya kamu. Kemudian setelah itu kamu baca surat Fatihah. Setelah iftitah kamu baca surat Fatihah. Setelah itu kemudian baca surat-surat dalam Al-Quran. Kemudian ada kalimat kan, rukuklah kamu sampai benar-benar kamu rukuk. Berdirilah kamu sampai benar-benar kamu berdiri. Sujudlah kamu sampai benar-benar kamu sujud dan seterusnya. Jadi ada kalimat benar-benar. Benar-benar. Nah, benar-benar ini para ulama memberikan pemahaman bahwasannya itu yang dimaksud dengan tumaninah. Nah, coba sedikit kita praktekkan sedikit ya sekalian, ingat. Ibu sekalian, mohon maaf saya sering memperhatikan, walaupun maksudnya itu enggak sengaja ya, memperhatikan setiap kali sholat berjamaah itu banyak jamaah yang sholat itu belum tumaninah, ya belum tumaninah. Karena jadi kalau tumaninah itu kan gini, arti tumaninah itu gerakan satu dengan gerakan berikutnya, gerakan dengan bacaan itu tidak balapan. Jadi kayak ada jeda itu. Misalnya pun ada burung terbang, burung terbang hinggap di dahan, terap, nah gitu ya. Kemudian baru kalau pindah ke dahan yang lain dia terbang lagi, terap, gitu kan. Jadi ada terap, gitu kan, jeda antara terbang dengan terbang, antara gerakan dengan gerakan. Nah, contoh misalnya pun kalau yang tidak tumaninah Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini nggak tumaninah. Oke, jadi tangannya ngeten terus, atau kemudian dia sudah mulai ancang-ancang itu. Nah, itu. Nah, itu banyak yang seperti itu, Pak. Banyak yang seperti itu. Apalagi kalau kemarin yang sholat yang viral, sholat tarawih yang cepat itu, dipastikan kalau menurut saya itu nggak tumaninah. Dipastikan nggak tumaninah ya. Bagaimana tumaninah? Kalau memang cepat, bisa cepat tapi tumaninah ini. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu bisa kalau cepat tapi tumaninah bisa seperti itu. Tapi kalau Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu pasti nggak tumaninah. Pasti nggak tumaninah. Ada nih sekarang ya. Nah, tapi ada orang yang sholatnya lambat nggak tumaninah juga ada. Tadi contohnya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ini terus. Ini betul tumaninah. Oke. Nah, tumaninah itu kira-kira nih teman sekalian. Kira-kira ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Terus gitu ya, baru Rabbana walakal hamd. Tidak balapan antara gerakan satu dengan gerakan berikutnya. Tidak balapan antara gerakan dengan bacaan.
Ada nggak yang balapan antara gerakan dan bacaan? Allahu Akbar subhanallah. Allahu liman hamidah rabbana wa lakal. Banyak yang seperti itu. Jadi gerakan belum selesai sudah baca. Jadi tangan masih begini sudah rabbana wa lakal hamd. Selesaikan dulu begini baru rabbana wa lakal hamd. Kata ngoten apa dan panjenengan Pak? Nah, maka mulai dari saat ini kita coba mulai perbaiki sholat kita tumaninah. Jadi tidak balapan antara gerakan dengan bacaan. Nah, yang saya ingin coba bahas makna daripada tumaninah ini yang penting, Pak. Ya, makna daripada tumaninah ini yang justru sangat penting. Apa pentingnya? Ternyata Bapak Ibu, tumaninah itu kan kalau dalam Islam itu ada tumaninah, ada tartil, ngerti nggih? Ya, itu spiritnya sama, Pak. Menikmati setiap bacaan, menikmati setiap gerakan yang kita lakukan. Kata kuncinya menikmati, Pak, sebenarnya. Target daripada sholat kita itu menikmati. Ketika kita baca Quran, tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan misalkan ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu tartil, ya. Kalau di atas tartil namanya hadr. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim. Nah, itu juga boleh sebenarnya ya. Tapi kalau yang diperintah oleh Rasulullah dan Allah itu adalah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, tartil atau tumaninah itu memastikan setiap huruf yang kita baca, setiap gerakan yang kita lakukan itu kita nikmati. Nah, kalimat menikmati itu ternyata dahsyat, gitu. Panjenengan kalau menikmati setiap apa yang panjenengan lakukan, itu bahagia nggak? Jenengan menikmati nggak? Jenengan, ngeten, saya ikut pengajian seperti ini, ya. Jenengan dari pengawasan kados ngeten iki, terus duduk memperhatikan, jenengan menikmati betul? Menikmati. Ketika menikmati, jenengan puas nggak? Puas. Kalau puas bahagia nggak? Bahagia. Itu pasti, Pak. Kalau bahagia ketagihan nggak? Ketagihan, ingin lagi, Pak. Jadi kata kuncinya kalau kita menikmati pasti kita akan puas dan bahagia, Pak. Ini luar biasa. Dan ternyata banyak orang yang hidupnya itu tidak menikmati, Pak. Hidupnya nggak tumaninah. Orang hidupnya itu kemerungsung, itu kata sangat. Nggak menikmati. Dan kalau hidupnya nggak menikmati, pasti dipastikan hidupnya nggak bahagia dan nggak puas. Coba, ini kan dalam hal sholat ya. Sholat itu kan sehari 17 rakaat minimal, betul nggak? Sholat itu 17 untuk yang wajib. Kalau jenengan tambah sholat rawatib itu kira-kira tambah 14. Kalau tambah sholat duha, itu ada yang, kalau duha yang pertama 2 rakaat, di tengah hari nanti mungkin misalkan jam 9 sholat duha lagi, jam 11 atau jam 10 kita sholat duha lagi. Kalau kita sholat duha minimal tambah 6, misalkan ya, tambah 6 sholat duha. Tambah lagi sholat tahajud, gitu Pak. Sholat tahajud misalkan 8 tambah 3, 11. Itu kira-kira sehari semalam kita sholat, kalau benar-benar melakukan sholat selain 5 waktu sholat, itu bisa 50 rakaat. Itu kita lakukan setiap hari, setiap 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bertahun-tahun, bayangkan. Sholat 50 rakaat setiap hari. Itu kalau kita melakukan itu terus. Sholatnya bila tumaninah terus, itu akan memberikan membentuk karakter loh, Pak. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya nggak tumaninah, akan membentuk karakter juga. Karakter nggak tumaninah. Gitu lah. Apa karakter hidup yang nggak tumaninah yang seperti apa? Panjenengan coba perhatikan. Pernah nggak jenengan perhatikan ada orangnya itu datang ke sebuah forum pengajian atau sebuah forum RT RW gitu kan, kemerungsung, untuk datang gitu kan, terlambat. Mohon maaf, pulau terlambat. Wah, datang ke sebuah forum terlambat, kemudian duduk, tengok, setelah itu kemudian tidak lama pegang HP. Wah, gitu kan, sibuk buka WA. Tidak lama kemudian dia telepon atau menerima telepon, nonton telepon. Kalau tak termingkir sedikit. Wah, gitu kan, sibuk. Wah, kemudian duduk lagi. Duduk, kemudian nanti tidak lama buka WA lagi. Acara belum selesai, dia sudah pergi. Mohon maaf,
wonten acara salah jengipun kula tak izin. Wah, gitu kan. Coba, dari acara itu kira-kira dia menikmati nggak? Tidak. Dia mendapatkan manfaat dari acara itu kan? Tidak. Walaupun dia hadir, cuma hadir fisiknya saja. Nah, ternyata ketika pindah ke acara yang berikutnya, sama kayak gitu jalan lagi, Pak. Jadi karakternya memang begitu. Dalam setiap acara selalu tidak menikmati. Selalu tidak menikmati. Bapak Ibu, menikmati itu sebenarnya ada 3 yang hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama, pikiran hadir berada di situ, hati berada di situ, fisik berada di situ. Nah, orang yang tumaninah itu pikirannya di situ, hatinya ada di situ, fisiknya juga ada di situ. Tapi kalau orang yang nggak tumaninah, mungkin fisiknya ada di situ, tapi pikirannya nggak tahu di mana. Gitu. Hatinya nggak tahu di mana. Niku yang dimaksud orang yang nggak tumaninah. Nah, hidup yang tumaninah, Bapak Ibu sekalian, dahsyat ternyata. Bayangkan, Bu, Pak, panjenengan saat ini jenengan menikmati, pikiran berada di sini, hati berada di sini, pikiran berada di situ. Nggih, menikmati, nikmat, puas, bahagia, gitu kan. Makanya panjenengan ngunjuk dahar. Niki wonten sarapan sekalian betul. Niki kula kok husnudan iki. Paling punten kula tok ngoten. Oke, jadi makanya pas jenengan dahar, makan gitu kan. Demi suapan jenengan nikmati. Satu suapan gitu kan. Pikirannya berada pada saat nyuap gitu kan. Tidak sambil kemudian WA, tidak sambil apa gitu kan. Tidak sambil telepon, pokoknya nikmati suapan demi suapan. Setelah makan, minum, mungkin jenengan sholat duha misalnya ya, wudu. Pada saat wudu jenengan nikmati setiap bercikan air yang membasuh setiap anggota wudu. Gitu kan? Ketika jenengan sholat, jenengan nikmati apa gerakan demi gerakan. Ketika naik motor pun, kita pulang ke rumah atau jalan kaki pun setiap langkah kita nikmati langkah demi langkah, gitu kan? Pada saat ketika kumpul dengan keluarga, ngobrol dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, menikmati kehadirannya kita bersama dengan anak. Tidak yang satu telepon sana, yang satu modem sana, yang ini. Jadi menikmati kebersamaannya. Bayangkan Pak Bu, ketika besok panjenengan bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore atau jam 3 sore. Panjenengan menikmati pekerjaannya jenengan. Masya Allah. Menikmati, pikiran berada di situ, hati berada di situ, badan berada di situ. Panjenengan tiap hari menikmati tersebut. Pagi menikmati bahagia, siang bahagia, sore bahagia, malam bahagia, gitu kan? Pada saat mandi bahagia, pada saat tidur bahagia. Tidur bahagia pribon ya. Ya pokoknya puas gitu kan. Pada saat panjenengan bersama keluarga bahagia, pada saat ibadah bahagia. Sehari alhamdulillah mendapatkan bahagia. 2 hari bahagia, 3 hari bahagia, 1 minggu bahagia, 2 minggu bahagia, 1 bulan bahagia. Mungkin nggak dalam 1 bulan bahagia terus kemudian Allah datangkan rezeki? Mungkin nggak? Mungkin. Karena rezeki itu akan datang kepada orang-orang yang hatinya bahagia, Pak. Kalau hatinya senep, susah rezekinya. Nggak sekalian. Jadi ini luar biasanya dahsyatnya makna tumaninah, dahsyatnya bahagia dalam setiap kita melakukan amal, menikmati dalam setiap kegiatan, itu akan berefek kepada kehidupan. Jadi ngapunten, kalau misalkan ada di antara kita merasa sulit hidup kita, bisa jadi karena berawal sholat kita belum benar. Sholat benernya kita bisa jadi masalahnya karena belum tumaninah. Kalau kita mengawali sholat dari sholat yang tumaninah, insya Allah keseharian kita bisa tumaninah. Insya Allah, karena akan berefek. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya efek dari sholat itu akan berefek kepada kebaikan selain sholat. Tentu sekalian. Salah satu penjelasannya ini sebenarnya mungkin penjelasan yang hanya serpihan saja ya. Sebenarnya banyak lagi penjelasan efek sholat itu. Dari tumaninah saja efeknya luar biasa seperti itu. Nah, betul. Jadi kalau misalkan kalau kita masih hidupnya masih kemerungsung gitu ya, belum menikmati setiap gerakan, setiap langkah dan amal-amal kita, pekerjaan kita, maka bisa jadi berawal dari sholat kita yang belum benar.
Maka mari kita memulai sholat kita akan menjadi sholat yang akan menjadi penolong, diawali dengan memperbaiki sholat kita dengan tumanina. Maka teman sekalian, ini sampun meh setunggal jam, okay? Dan ini sudah bisa waktu sholat duha. Mungkin saat dari sarapan nek wonten sholat duha rumiyin. Makatan ibu bapak sekalian, nabi lepatipun dan lapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pada masa saya yang sebelum hari malam saya dalam ini nopo-nopo yang sambut berbuat supaya kami kok ada manfaat juga. Antara ini kawan di Bengkok, lain-lain. Antara lain-lain dengan kami sudah di Bengkok takut bukan tinggal mau dari Bengkok atau bangsa kawan yang buruk ya. Alhamdulillah. Antara lain-lain dengan kami kali di Bengkok saking tampil masjid Al-Huda ataupun jika ada korban kelompok sapi untuk berkelompoknya 3,5 juta. Boleh sama kasih tumut korban kelompok sapi sama ke sahabat batal untuk yang bendara masjid Al-Huda Bengkok dan Mas Agus Raduwe. Mulai dari sudah balik saking tampil masjid Al-Huda sama jika ada korban kelompok sapi untuk berkelompoknya 3,5 juta. Bila sama, berarti umur korban kelompok sapi sama kisah ada mengenai bendera masalah minggu juga Agus Raduwe. Acara yang mengasan di Puniko penutup. Semoga acara pengawasan nonton ini kalau kita tutup nanti kawasan alhamdulillah sangat. Alhamdulillah. Akan saking Allah telah MC berbeda dengan sesuatu yang dikatakan di dalam saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.